takut diomongin atau dinilai buruk oleh orang lain. Padahal kan namanya ide ya emang belum terbukti gitu ya, masih ngawang gitu. Ya nggak apa-apa mau salah gimana juga, tapi ada ya lu tau lah ya. Orang kan macem-macem gitu, ada yang langsung nembak ide lu, wah itu nggak akan jalan tuh, itu jelek. Nah gitu-gitu tuh biasanya berpengaruh gitu kalau kita nyari idenya bareng-bareng. Dan ujung-ujungnya jadi lebih nggak kreatif gitu dalam mengeluarkan ide. Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ogi dalam channel Krayon ya. Sekarang bahasannya adalah ini. Sebetulnya ini bahasan mengenai, ada yang bilang kan bekerja sendirian tuh bisa lebih kreatif gak sih? Nah ini yang pengen gue bahas di video kali ini ya. Jadi kan ada teman-teman yang sukanya tuh sendiri ya, biasanya sih orang-orang introvert. Dan ada juga yang sukanya rame-rame gitu ya, kayak gini. Nah biasanya kalau orang sendiri tuh juga ada yang mikir, kok kalau gue lagi sendirian tuh ide gue malah banyak nongol gitu ya. Tapi kalau lagi bareng teman-teman, kalau lagi nyari ide bareng, kok ide yang nongol malah sedikit. Nah, sebenarnya secara sains gimana sih? Apakah iya gitu bekerja secara sendirian itu bisa bikin orang lebih kreatif? Nah, ini yang gue mau bahas. Perlu ditekankan dulu sebelumnya ya, kreativitas itu nggak cuma pemunculan ide, tapi juga ada eksekusi yang terkait dengan produktivitas. Nah, memang ada tipikal orang ya, yang sukanya kalau cari ide tuh rame-rame gitu. Ya, ada juga yang sendirian gitu. Nah, penekanan di video ini adalah pada aspek pemunculan ide saja, nggak sampai eksekusi ya. Walaupun biasanya urutannya kan memang habis dapat ide terus kita eksekusi. Tapi gue lebih berat ke pemunculan ide. Nah, tadi udah gue bilang ya, pemunculan ide itu bisa lewat yang jalur personal ya. Lo lebih senang sendirian gitu kalau buat munculin ide. Ada juga yang tipikalnya kolaboratif. Nah, mana yang lebih baik ya? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Ada keunggulannya sih dan kelemahannya dari masing-masing ini ya. Nah ini keuntungan dari cari ide sendiri itu adalah bisa lebih fokus pada kepuasan batin, motivasi pemikiran, rasa, makna, dan nggak dipengaruhi oleh orang lain. Jadi teman-teman yang suka cari ide sendiri emang biasanya idenya bisa berasa gue banget gitu. Gue banget terus ngeluarin ego, terus ya emang ini totally yang gue mau gitu. Bisa perasaan kayak gitu. Bahkan value-value dari diri lo gitu bisa lo keluarin dengan bebas. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada dari studinya dia nih. Nihali, namanya susah. Nihali aja ya. Tapi dia emang puluhan tahun jadi pakar kreativitas. Dia juga ada studi tentang ini. Dia bilang orang yang cari ide sendirian itu biasanya gampang masuk ke kondisi flow. Kalau teman-teman mau tahu lebih detail mengenai flow, ada video gue ya yang mana tuh ada berbicara satu topik tentang flow. Nah dia bilang banyak jenius kreatif itu justru dapat banyak ide ya pas lagi sendirian gitu. Kayak Tesla, dia bilang Einstein, Newton, itu biasanya kalau nyari ide dia memang lebih senang sendirian. Dan ini memang berpengaruh dari konsep flow-nya ya. Flow itu kan totally kerja gitu, masuk dalam pekerjaan benar-benar. Kadang kita terhubung dengan sesuatu yang lebih besar gitu. Entah Tuhan, entah semesta gitu ya. Nah itu kemudian dikucurkanlah ide di situ. Itu bisa juga. Terus dari bukunya Deep Work ya, nggak sama sih. Orang yang kerja sendirian itu lebih gampang masuk ke mode deep work ya kan, karena minim distraksi ya nggak sih. Kalau deep work tuh bicara distraksi ya lu siapa yang mau gangguin gitu kan. Kalau ada temen kan kadang lu ngelontarin ide terus dicela gitu atau ditawain, atau kita terdistraksi sama teman kita sendiri gitu, ngajaknya serius tapi mereka malah bercanda terus ya nggak kelar-kelar nih gitu. Atau ini mah bukan kerja, kita nongkrong jadinya. Nah gitu-gitu kan bisa juga. Jadi mode masuk ke deep work-nya jadi lebih susah kalau bareng-bareng cari idenya. Nah terus yang selanjutnya adalah ini ya, bebas dari ketakutan penilaian orang. Ini ada studinya ya, jadi kalau kita cari ide rame-rame itu kadang kita sungkan gitu ngeluarin ide. Takut diomongin atau dinilai buruk oleh orang lain. Padahal kan namanya ide ya emang belum terbukti gitu ya, masih ngawang gitu. Ya nggak apa-apa mau salah gimana juga, tapi ada ya lu tau lah ya, orang kan macem-macem gitu. Ada yang langsung nembak ide lu, wah itu nggak akan jalan tuh, itu jelek. Nah gitu-gitu tuh biasanya berpengaruh gitu kalau kita nyari idenya bareng-bareng. Dan ujung-ujungnya jadi lebih nggak kreatif gitu dalam mengeluarkan ide. Senada sih dengan ini temuannya si Janis ini ya, dalam teori group think. Dia bilang orang takut gitu untuk ngeluarin ide di saat rame-rame gitu. Karena ya kalau lo misalnya kerja di mana gitu, di agensi mana gitu, lo punya tim kreatif terus ada
atasan-atasan lo juga ya cari ide bareng, itu biasanya kita agak-agak takut gitu ya. Malah kalau menurut lo jelek, kadang kita diem aja ya nggak sih? Biarin lah, biar harmoni gitu, biar biar aman aja gitu. Nah gitu-gitu tuh, ya itu ide-ide kreatif jadi malah nggak keluar karena kita mementingkan kebersamaan gitu. Gue nggak mau konflik, adu debat ide nih sama dia gitu. Padahal sih mana tahu ide kita yang lebih bagus gitu. Nah itu bisa jadi menenggelamkan ide kreatif yang sebenarnya. Jadi menurut studinya seperti itu. Ya terus brainstorming jadi lebih enak gitu ya. Jadi dari studinya brainstorming kita tuh bisa lebih orisinal gitu kalau kita bekerja sendirian. Sebabnya ya sebelum-sebelumnya gitu ya. Kita kayaknya kalau rame-rame tuh ya bisa takut, bisa males beda pendapat, misalnya beda argumen males, akhirnya nggak kreatif gitu idenya. Emang studinya juga membuktikan seperti itu. Jadi motivasinya udah jadi beda. Yang tadinya mengeluarkan ide bagus, malah demi harmoni gitu, demi keseimbangan tim gitu. Nah itu nggak bagus sih sebetulnya. Terus ada juga studi yang menyimpulkan bahwa individu yang kerja sendiri itu menghasilkan ide yang lebih kreatif dan lebih banyak daripada saat bekerja dalam grup. Nah ini studi dari Negret ngomongnya kayak gitu. Makanya nyambung sama tadi ya, para jenius kreatif tuh memang banyak yang sendirian dalam proses pencarian ide. Dan salah satu tokoh terkenal juga yang bilang, ya inilah dari Apple ya, artists work best alone and work alone. Kerja terbaik tuh dia bilang kerja sendiri. Iya kalau seniman sih gue ya lebih yakin sih, karena memang karyanya kebanyakan memang karya individual gitu. Tapi kalau untuk karya yang sifatnya teamwork gitu ya mungkin agak susah. Ya kita tahu lah, kita kan udah kerja misalnya, ya kan nggak selamanya lo ditempatkan di tempat yang lo harus kerja sendirian. Pasti ada kalanya kita juga dihadapkan ya pada posisi dimana kita harus bekerja sebagai tim. Jadi kalau ego-egoan juga nggak enak sih, nggak bagus. Nah ada minusnya juga sih ya. Minusnya kalau cari ide sendiri itu pertama terjebak dalam sudut pandang sendiri. Jadi lebih sempit biasanya idenya. Karena ya pengeluaran ide itu terkait persepsi kita. Biasanya masing-masing orang itu persepsinya beda-beda gitu. Makin banyak persepsi makin luas gitu cara pandangnya. Tapi kalau kita sendirian ya gitu-gitu aja jadinya. Akhirnya idenya jadi lebih sedikit atau lebih umum ya. Karena bisa jadi menurut kita unik, menurut yang lain belum tentu. Oh gue udah pernah lihat yang gitu, gue udah tahu tuh ide lo yang gitu, udah pernah lihat di mana gitu. Nah itu bisa terjadi seperti itu akibat minimnya sudut pandang. Terus yang kedua minusnya ya, nggak dapat feedback objektif. Karena sendirian. Ya tadi gue bilang, yang menurut lo bagus belum tentu buat orang lain tuh bagus atau baru gitu. Bisa jadi buat kita doang nih kebaruannya, buat mereka belum tentu. Jadi nggak ada sparring partner gitu buat mempertajam ide kita kalau kita kerja sendirian. Terus selanjutnya ini ya, bekerja bareng atau kolaborasi itu sangat penting ya, terutama di tahap pengembangan dan penyempurnaan ide. Jadi kalau udah dapet ide yang bagus sendiri ya, itu kemudian bisa dielaborasi dengan ide-ide teman-teman yang lain gitu. Nah kemudian dikembangkan, ditajemin. Itu menurut studinya sih lebih bagus. Buat pemunculannya mungkin lebih baik sendiri ya, tapi buat penyempurnaannya berdasarkan studi ini lebih baik bareng-bareng. Karena kadang kita terlalu kritis sama ide sendiri, belum dicoba dikeluarin udah kita bunuh nih ide gitu. Padahal kalau dilempar ke orang lain mana tahu itu ide bisa disempurnakan gitu. Nah di bukunya si Kate Sawyer dalam grup Genius, kalau kita diskusi serius mengenai ide bareng-bareng gitu ya, itu biasanya ide-ide bagus malah lebih banyak muncul ketimbang kita sendirian. Dengan catatan ya, orangnya nggak saling hate gitu, nggak saling benci, nggak saling ya ini ide gue yang paling bagus, nggak saling kayak gitu, tapi saling menghidupkan ide untuk satu tujuan tertentu bersama, itu bisa lebih bagus, dibilang seperti itu studinya. Itu istilahnya kalau nggak salah psychological safety kalau nggak salah. Jadi secara psikologis masing-masing orangnya ini aman gitu ya buat ngeluarin ide apapun. Nah itu ide-ide bagus lebih gampang untuk muncul. Nah dari perjabaran sejauh ini mana nih guys yang lebih baik? Sendirian atau bareng-bareng? Kalau ide sih memang lebih bagus sendiri ya. Teman kalau eksekusi kan kita berat, memang harus kerja tim. Nah kalau dari beberapa sumber sih ada yang bilang solusinya ya hibrid gitu. Jadi pas sendirian boleh ya cari ide, pas penajaman itu baru digodok bareng-bareng. Ada juga istilahnya brand writing. Jadi masing-masing orang tuh punya ide, ditempel di satu post-it gitu. Terus nanti orang lain bisa nimpalin dengan post-it yang lain. Nah, jadi lama-lama idenya bisa berkembang, bisa makin tajam dan juga bisa makin banyak. Nah, ini juga istilahnya namanya brand writing.
Ya kekuatan kolaborasi juga kita udah lihat di banyak karya ya. Misalnya seperti One Piece ya. Oda itu kan nggak kerja sendirian. Memang dia idenya awalnya sendiri gitu. Ide ceritanya, ide panelingnya ya. Tapi setelah kesini kan dia pasti juga ketemu editor. Gue harus gimana nih gambarnya, harus ke arah mana ceritanya gitu. Jadi kalau nggak salah tuh editornya si Oda Sensei itu ada 3 atau 4 gitu ya. Dan kita sama-sama tahu gimana besarnya One Piece gitu. Nah itu bukan dari si Oda sendiri pasti gitu kan jasanya. Idenya iya, tapi begitu idenya dibawa ke editor pasti ditajemin lagi tuh, dibagusin lagi. Sehingga ya kita tahu sendiri, ya kita sudah sama-sama nikmatin gimana manga One Piece sampai saat ini. Nah itulah kekuatan dari kolaborasi. Walaupun ide awalnya dari si Oda, jadi jangan takut buat cari ide sendiri gitu ya. Karena biasanya dari situ ide-idenya juga kita banget gitu, liar banget. Tapi kemudian kalau ada teman lain yang bisa diajak kolaps gitu, itu akan lebih bagus untuk menajamkan ide yang sudah kita munculkan. Jadi gitu guys, kalau menurut science ya, kerja sendiri apa kerja bareng. Walaupun kalau gue ngajar di kampus ya gue nggak pernah ngasih tugas kelompok sih. Kenapa? Karena biasanya kalau tugas kelompok tuh mahasiswa ada yang malas kerja gitu kan, ada yang nggak ngerjain apa-apa, tahu-tahu namanya ada terus dapat nilai gitu. Jadi kalau yang rajin kadang kerja sendiri gitu, yang males-males tapi ngikut gitu dan nilainya ada. Nah itu yang gue nggak kepengen sih, karena di Indonesia nih budaya teamworknya agak-agak nggak bagus ya, budaya koordinasi itu agak-agak nggak bagus. Jadi gue lebih senang kalau di kampus ngasih tugas yang sifatnya individual. Ya itu tapi kalau gue sih, kalau yang lain beda nggak apa-apa, silakan. Oke itu aja guys untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum, bye.